5, 4, 3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari UAS saya, UAS 2E. Nama saya Ilma Zulfi Amanda, NPM saya 2210-150. Berikut ini adalah soal UAS saya, dan ini adalah tabelnya, dan ini ada soal kedua saya. Baik, untuk jawaban yang pertama yaitu ini adalah hasil dari Minitab saya, di mana ini adalah hasilnya langsung. Jadi selanjutnya, oke, kita mulai dari plot. Normal probability plot. Dalam plot ini, titik-titik cenderung mengikuti garis lurus, meskipun ada sedikit penyimpangan di ujung-ujungnya. Jika ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas secara umum terpenuhi, namun ada sedikit penyimpangan dari residual versus fittednya. Titik-titik pada plot ini tersebar secara acak di sekitar garis horizontal 0 tanpa adanya pola yang jelas. Ini menunjukkan bahwa asumsi homo homoskedastisitaasnya terpenuhi dan tidak ada masalah dengan model terkait dengan nilai prediksi. Histogramnya. Histogram ini menunjukkan distribusi residual yang cenderung normal dengan sebagian besar nilai berada di sekitar 0. Ini mendukung kesimpulan dari normal probability plotnya. Selanjutnya, residual versus order plotnya. Plot ini menunjukkan sedikit fluktuasi dalam residual, tetapi tidak ada pola yang jelas yang menunjukkan adanya autokorelasi. Jadi kesimpulannya berdasarkan analisis yang dari keempat plot di atas dan dapat disimpulkan bahwa yang pertama model regresinya yang digunakan cukup baik dalam memprediksi kekasaran permukaan. Yang kedua, asumsi normalitas dan HO-nya pada umumnya terpenuhi. Yang ketiga, tidak ada indikasi adanya masalah autokorelasi dalam data. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang dibangun dapat diandalkan untuk memprediksi kekasaran permukaan. Namun perlu diingat bahwa analisis ini hanya berdasarkan pada visualisasi plotnya aja. Jadi untuk analisis yang mendalam, saya akan langsung lihatkan sedikit hasilnya. Jadi untuk hasilnya itu ini dari analisis variansnya yang sudah ada tadi, yaitu dari A-nya signifikan dan A sampai C itu signifikan dan D ini tidak signifikan karena udah melebihi dari 0,05. Dari two-way-nya AB ini yang paling signifikan dan yang mendekati adalah BC. Selebihnya ini sudah untuk AC, AD, dan BD ini sudah melebihi, apalagi CD sudah melebihi dari signifikan. Ini tabelnya sudah mengidentifikasi bahwasannya udah lebih gitu. Baik, saya lanjutkan. Ini model tentatifnya. Model tentatifnya ini dari normal probability plotnya, titik-titik pada plot ini cenderung mengikuti garis lurus yang mengindikasikan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi. Artinya distribusi dari selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi cenderung normal. Dari residual dan fitnya, titik-titik tersebar secara acak di sekitar garis horizontal 0. Tanpa adanya pola yang jelas, ini menunjukkan bahwa varians residual konstan HO-nya, yaitu penyebaran residual tidak tergantung pada nilai
prediksi. Histogramnya, histogram ini menunjukkan distribusi residual yang cenderung simetris dan mendekati bentuk lonceng, yang juga mendukung asumsi normalitas. Residual phasor ordernya titik pada plot ini menunjukkan sedikit fluktuasi, namun tidak ada pola yang jelas yang i- mengindikasikan adanya autokorelasi, artinya residual pada satu pengamatan tidak terkoreksi dengan residual pada sebelumnya. Lanjut, ini untuk jawaban yang B. Model yang diidentifikasi. Jadi ada model yang diidentifikasi pada soal itu. Ini dia model yang diidentifikasi. Dari A sampai D ini sudah ada angka yang diidentifikasi. Jadi jawabannya di sini ada di sini. Ini adalah ini tadi tabel yang pertama yang ada dari tabel yang sudah dijabarkan dan ini adalah model yang diidentifikasinya. Oke. Dan jawabannya ini hasil dari plotsnya. Jadi dari normal probability, probability plotnya, titik-titik pada plot ini idealnya mengikuti garis lurus. Dalam kasus ini, titik-titik cenderung mengikuti garis lurus yang menunjukkan bahwa asumsi normalitas visual terpenuhi dan cukup baik. Langsung ke residual versus fit-nya, titik-titik ini sebaiknya tersebar secara acak di sekitar garis horizontal nol. Dalam kasus ini, titik-titik tampak tersebar cukup acak yang menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas antara residual dan nilai prediksi. Ini menunjukkan bahwa variasi residual HO-nya yang merupakan asumsi penting lainnya dalam regresi. Dari histogram ini mendukung kesimpulan dari normal probability plot, yaitu distribusi residual cenderung normal. Bentuk histogram yang acak dan lonjong menunjukkan sedikit penyimpangan dari distribusi normal sempurna, tapi secara keseluruhan masih dapat diterima. Dari residual dan versus ordernya, titik-titik pada plot ini sebaiknya tidak menunjukkan pola yang jelas. Dalam kasus ini, terdapat sedikit pola naik turun, tapi tidak terlalu signifikan. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya masalah serius terkait autokorelasi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan keempat plot residual sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan untuk memprediksi kekasaran permukaan memiliki kinerja yang cukup baik. Asumsi ini dalam regresi seperti normalitas residual dan lain-lainnya terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, C. Respon satu per Y. Baik, untuk responnya akan diubah menjadi satu per Y-nya. Y-nya itu adalah surface roughness yang tadi, diubah menjadi satu per Y. Ini datanya. Ini surface roughness-nya ya, dan ini hasil dari satu per Y-nya. Oke, selanjutnya ini saya jelaskan dari plotnya. Jadi normal probability plotnya itu titik-titik pada plot ini cenderung mengikuti garis lurus yang mengindikasi bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi. Ini adalah indikasi yang baik bahwasanya transformasi satu per Y telah membantu dalam menormalkan distribusi residual. Selanjutnya residual versus fitted-nya. Titik-titik tersebar secara acak di garis horizontal nol. Tanpa adanya pola yang jelas, ini menunjukkan bahwa varian residual konstan yang merupakan asumsi penting dalam regresi linear. Histogramnya, distribusi ini cenderung normal. Sebagai misal, nah, ini mendukung bahwasanya normal probability plotnya itu benar. Residual versus ordernya. Dari residual versus ordernya, di sini tidak ada
pola yang jelas menunjukkan adanya autokorelasi. Bahwasanya ini tidak ada tergantung antara sudut pada suatu pengamatan dan pengamatan sebelumnya. Jadi apakah transformasi satu y ini bermanfaat untuk yang jawaban A tadi berdasarkan hasil ini bahwasanya mengubah transformasi ke satu y telah mengubah respon menjadi satu per y telah memberikan hasil yang cukup baik, yaitu memenuhi asumsi normalitas, memenuhi asumsi HO-nya, dan mengurangi autokorelasi. Selanjutnya untuk yang respon yang satu per y yang B. Ini adalah hasil dari respon satu b. Ini dia hasil dari satu b nya. Satu per y sama kayak yang tadi, cuman di bagian faktornya itu mengikuti dari yang jawaban B. Oke, ini dia plotnya dan normal probability plotnya. Jadi di sini normal probability plotnya itu ini adalah perbaikan yang baik gitu. Normal probability-nya perbaikannya cukup baik, dan untuk residual versus fit-nya HO-nya itu dapat diterima. Untuk histogramnya sedikit penyimpangan dari distribusi normal sempurna, tetapi secara keseluruhan masih dapat diterima. Untuk residual ordernya, ini tidak ada masalah serius terkait autokorelasi. Jadi untuk ini bermanfaat atau tidaknya tampaknya telah membantu memperbaiki distribusi residual sehingga ada lebih mendekati normalitas dan HO-nya. Ini mungkin telah memperbaiki asumsi-asumsi regresi yang sebelumnya tidak terpenuhi. Oke, ini untuk yang jawaban D. Model dalam variabel alamiah. Untuk ini jawabannya hampir mendekati jawaban yang B. Dikarenakan hasil ini hampir sama. Ini dia hampir sama mendekatinya. Karena ini faktor dan ininya sama. Karena pakai ini yang alami. Jadi saya langsungkan ke jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2 ini adalah hasil dari eh, analisis sendiri, data dari Minitab juga. Jadi untuk datanya adalah ini. Jadi saya ambil 4 faktor di sini dan yieldnya ini saya ambil dari Minitab. Untuk data ini itu bisa terserah tergantung dari berapa faktornya. Jadi untuk jawaban nomor 2 hasil hasil dari alfanya di sini value yang paling mendekati itu adalah D. Value yang paling mendekati itu adalah D. Sini sudah terlihat juga. Dan H ini hampir mendekati. H ini hampir mendekati untuk D yang paling mendekati. D-nya ini HO-nya diterima dan yang lainnya tidak diterima karena sudah melewati 0,05. Jadi saya akan lanjutkan di bagian plotnya. Plot ini, titik-titik pada plot ini mengikuti garis yang cukup baik, maka asumsi normalitas harus penuhi. Pada plot ini, titik-titik cenderung mengikuti garis lurus meskipun ada sedikit penyimpangan di ujung-ujungnya. Mengindikasikan bahwa residual secara umum terdi- terdistribusi normal, tetapi ada sedikit penyimpangan dari normalitas. Untuk residual versus fit-nya, plot ini tersebar cukup acak, jadi variasi ini residual konstannya
diterima dan tetapi ada sedikit heterodoxitasnya HO-nya. Untuk ini histogramnya yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang distribusi residual. Ideal histogram berbentuk untuk histogramnya memberikan gambaran yang lebih jelas. Jadi untuk histogramnya ini distribusinya hampir normal dengan sedikit kemiringan ke kanan. Ini konsisten dengan hasil dari normal probability plotnya. Selanjutnya, residual versus ordernya pada plot ini terlihat cukup acak meskipun ada sedikit pola naik turun. Ini mengindikasikan bahwa secara umum tidak ada masalah autokorelasi yang serius. Untuk keseluruhannya, plot residual ini menunjukkan bahwa ada model regresi digunakan memiliki kinerja yang cukup baik. Asumsi normalitas dan HO-nya sebagian besar terpenuhi. Meskipun ada sedikit penyimpangan, tidak ada indikasi yang kuat tentang adanya pola non linearitas atau autokorelasi. Jadi itu saja hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.